Desa Sukodono adalah salah satu desa di Kecamatan Dampit yang terletak sejauh 18 km dari arah pusat kecamatan ke arah selatan. Desa dengan luas wilayah 1860 hektar ini berbatasan dengan Desa Srimulyo di sebelah utara, Desa Tegalrejo di sebelah barat, Desa Tambasri di sebelah selatan, dan Desa Srimulyo serta wilayah perhutani di sisi timur. Struktur wilayah desa ini terbagi ke dalam 5 dusun, yakni Dusun Sawur, Dusun Kampung Teh, Dusun Wonosari, Dusun Wonorejo, dan Dusun Petum Sigar. Kemudian terbagi menjadi 5 rukun warga atau RW, 42 rukun tetangga, ditambah 10 rukun tetangga pengembangan. Sejarah desa ini berdasarkan cerita rakyat pada masa terdahulu. Desa Sukodono masih berupa hutan belantara, yang kemudian datanglah seorang yang bernama Kiai Ladasan dan Imam Hadi melakukan babat alas bersama keluarga dan kerabatnya, sehingga perkembangan menjadi sebuah perkampungan atau pedesaan. Dan nama Sukodono sendiri muncul dari peralihan dari desa darurat pada masa pemerintahan Kepala Desa Abdul Aziz. Mulai dari masa awal kemerdekaan sampai saat ini, Desa Sukodono telah dipimpin oleh 8 orang, yang diantaranya periode pertama Bapak Sarto mulai memimpin desa ini dari tahun 1946 sampai dengan 1952. Periode kedua Bapak Supayitno antara tahun 1952 sampai dengan 1967. Periode ketiga Bapak Abdul Aziz tahun 1967 sampai dengan 1973. Periode keempat Bapak Hadi Sumarto tahun 1973 sampai dengan 1976. Bapak Abdul Hadi untuk periode kelima tahun 1976 sampai dengan 1993. Bapak Slamet Mulyono pada periode ke-6 tahun 1993 sampai dengan 1999. Periode ke-7 Bapak Bimin tahun 1999 sampai dengan 2013. Kemudian pada periode 8 ini yang sekarang baru menjabat oleh Bapak Soeharto dari tahun 2013 sampai sekarang. Dilihat dari topografi desa, Desa Sukodono terletak di ketinggian 400 sampai 600 meter di atas permukaan laut dan merupakan daerah yang sangat subur dengan curah hujan yang cukup tinggi karena berada di antara Laut Selatan dan Gunung Kendeng. Kondisi perekonomian di desa ini sebagian besar merupakan daerah pertanian, terutama pertanian lahan kering atau perkebunan yang mencapai luas 1051 hektar atau berkisar 56,30% dengan komoditas kopi, salapondo, pisang, cengkeh, kelapa, dan beberapa jenis tanaman lain yang berjumlah sangat kecil. Pertanian lahan sawah juga ada di desa ini, tetapi dalam luas yang sangat kecil, berkisar antara 5,4 hektar.
Keberadaan pengembangan perkebunan di desa ini selain karena kondisi geografis juga karena faktor sejarah semasa kolonial Belanda. Desa ini merupakan daerah perkebunan seperti perkebunan teh, serta karet dan kopi. Sehingga jejak rekam perkebunan di desa ini juga dilihat dari nama-nama kampung desa seperti Kampung Teh yang dulunya adalah tempat penanaman teh. Dusun Sawur yang konon berasal dari tempat ini merupakan tempat untuk menabur benih pada masa dahulu. Sedangkan Bedengan yang sekarang bernama Wonorejo konon merupakan tempat penyemaian bibit atau pembesaran bibit untuk perkebunan. Sedangkan jumlah penduduk di desa ini berkisar antara 10.568 jiwa yang terdiri dari 5.285 laki-laki dan 5.260 jiwa yang berjenis kelamin perempuan. Berdasarkan mata pencarian usia kerja, hampir 90% terdiri dari petani dan buruh tani. Pedagang hanya sekitar 3%, selebihnya menekuni berbagai profesi seperti guru, sopir, tukang, TNI, Polri, dan lain sebagainya. Untuk meningkatkan derajat perekonomian, terutama di bidang pertanian, berbagai program juga telah dilaksanakan di desa Sukodono ini, seperti pembentukan kelompok tani, di mana dengan berjalannya waktu kelompok tani ini terdiri dari 9 kelompok. Juga terdiri satu asosiasi kelompok tani antar desa. Adapun kelompok tani yang berada di desa ini antara lain kelompok tani kopi sari 1 yang berada di dusun Wonorejo, kelompok tani kopi sari 2 yang berada di dusun Wonorejo, kelompok tani sumber tani yang berada di dusun Wonosari, kelompok tani Anugerah Tani yang berada di Kemudinan, kelompok tani Abdi Tani yang berada di Kampung Teh, kelompok tani Sekar Rindu yang berada di Kampung Teh, kelompok tani Maju Makmur yang ada di Sawur, serta kelompok tani yang ada di Petum Sigar dengan nama Sukatani. Juga gabungan asosiasi kelompok tani antara 3 desa, yaitu Sri Dono Retno. Berbagai prestasi putra-putra dari kelompok tani yang ada di Sukodono patut dibanggakan, seperti pembuatan sotong yang pernah meraih juara 3 di tingkat lomba provinsi. Kemudian sistem pembiakan mati maristem yang memperoleh juara harapan 2 masih di tingkat provinsi, serta di kejuaraan-kejuaraan lain baik di tingkat kabupaten maupun provinsi. Dalam skala kecil, di bidang peternakan sebagian warga juga mengembangkan ternak, terutama sapi dan kambing. Juga mulai ada yang mengembangkan peternakan susu kambing, yaitu yang ada di Dusun Wonosari milik Haji Sulianto, yang juga seorang putra desa yang jadi pengusaha sukses di Jakarta. Di bidang perikanan, sebagian kecil warga desa ini juga mengembangkan perikanan air tawar, terutama budidaya lele dan ikan nila. Sebagai industri rumah tangga,
juga tumbuh di desa Sukotono seperti kerajinan mebeler, kerajinan aluminium, industri beton, industri makanan ringan seperti kerupuk, keripik, jenang salak, dan industri kecil lainnya. Melihat adanya potensi di berbagai bidang ekonomi, maka desa ini sesungguhnya sangat mungkin untuk terus dikembangkan menjadi desa dengan tingkat perekonomian yang lebih baik, yang tentunya hal ini masih membutuhkan komitmen dan perhatian dari semua pihak. Untuk lembaga pendidikan di desa ini terdiri dari 8 TK dan PAUD, yang diantara lain TK Dharma Wanita 1 di Dusun Sawur, PAUD Al-Azhar di Dusun Sawur, TK Dharma Wanita 2 di Dusun Wonorejo, TK Dharma Wanita 3 di Dusun Petung Sigar, RA Al-Ikhlas di Dusun Petung Sigar, TK Dharma Wanita 4 di Dusun Kampung Teh, TK Muslimat di Dusun Kampung Teh, dan PAUD Kenanga yang berada di Wonosari. Untuk sekolah dasar baik SD maupun MI terdiri dari 4 SD dan 2 MI, yang diantaranya SDN Sukotono 1 yang berada di Sawur, SDN Sukotono 2 di Wonorejo, SDN Sukotono 3 di Petung Sigar, SDN Sukotono 4 di Kampung Teh, MI Azharul Ulum di Sawur, dan MI Al-Ikhlas yang terletak di Dusun Petung Sigar. Untuk sekolah menengah pertama dan madrasah sanawiyah terdiri dari 3 lembaga, yang diantaranya SMP PGRI 05 Dampit yang terletak di Dusun Sawur, MTS Azharul Ulum yang terletak di Dusun Sawur, dan MTS Al-Ikhlas yang terletak di Dusun Petung Sigar. Untuk meningkatkan kualitas pendidikan, masyarakat masih terus berharap adanya lembaga pendidikan yang lebih tinggi di desa ini, seperti SMK atau SMA, mengingat saat ini jarak yang ditempuh terhadap sekolah setingkat bagi putra-putri desa yang hendak melanjutkan pendidikan harus menempuh perjalanan yang cukup jauh. Sedangkan dari segi layanan kesehatan, di desa ini dilayani oleh puskesmas pembantu yang ada di Dusun Sawur dan Dusun Wonorejo, yang masing-masing dilayani oleh satu bidang. Dan ada mantri di puskesmas Dampit yang berkediaman di desa Sukotono dan membuka layanan pada sore hari. Sedangkan untuk kesehatan ibu dan balita, posyandu dilaksanakan di 5 dusun setiap 18 hari sekali. Kehidupan beragama di desa Sukotono 90% beragama Islam dan sisanya beragama Nasrani. Fasilitas keagamaan di desa ini terdiri dari 1 pondok pesantren, 17 masjid, 64 musola, dan 12 TPG. Berbagai acara keagamaan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa sangat antusias diikuti oleh masyarakat, seperti jamaah sholawat Ihya'us Sunnah dan jamaah Istighosah. Dan acara keagamaan lain yang secara rutin seperti pengajian umum dalam memperingati hari-hari besar Islam, serta aktivitas jamaah tahlil, jamaah dibak yang dilaksanakan setiap 1 minggu sekali masih melekat erat dalam kegiatan masyarakat desa Sukotono. Untuk pembinaan olahraga di desa ini
berlangsung secara baik dan menjadi bagian kehidupan pemuda di desa Sukotono. Olahraga yang sangat dominan di desa ini antara lain bola voli dan sepak bola. Bahkan dari dua olahraga ini, prestasi putra-putra Sukotono bisa dibanggakan. Ini dibuktikan dengan adanya putra-putra Sukotono yang bermain di Liga Sepak Bola Profesional, serta adanya juga para pemain-pemain dari bola voli yang ikut bagian di dalam mewakili kontingen kabupaten di ajang kejuaraan tingkat provinsi. Dari segi kesenian dan budaya, di desa Sukotono ini juga tumbuh dan berkembang sesuai dengan perkembangan masyarakat itu sendiri. Berbagai macam kesenian ada di desa ini karena memang warga desa ini terdiri dari berbagai latar belakang suku, terutama Jawa dan Madura. Kesenian-kesenian yang sampai hari ini ada di desa Sukotono antara lain Reok Ponorogo Singojoyo yang berasal dari RT 33 Dusun Wonorejo, juga seni Warok Singobrojo yang berasal dari RT 32 Dusun Wonorejo, seni Kuda Lumping Turonggo Sakti Budoyo dari lingkungan RT 31 Dusun Wonorejo, seni Kuda Lumping Turonggo Satrio yang berasal dari lingkungan RT 7 Dusun Sawur, serta didukung juga oleh kesenian seni Sakera dari lingkungan RT 25 Wonosari. Di samping itu, kesenian yang bersifat modern seperti orkes dangdut Mandala, terbang cidor amung jiwo, maupun seni band yang diikuti anak-anak muda di Sukotono. Keberadaan kesenian ini semakin semarak saat adanya acara peringatan seperti Hari Ulang Tahun Kemerdekaan RI, baik ditampilkan di lingkungan maupun dalam event karnaval yang dilaksanakan setahun sekali di dalam desa. Kedepan, pembinaan kesenian ini perlu terus mendapat perhatian agar bisa menjadi warisan budaya dan kebanggaan bagi masyarakat. Kegiatan dan sarana rekreatif di desa Sukotono sesungguhnya sangat banyak, seperti Waduk Kaliungkal, pemandangan Gunung Pinglis, pemandangan Gunung Sawur, air terjun di Wonorejo, serta sarana rekreatif buatan seperti kolam pemancingan yang juga terletak di Wonorejo. Namun, demikian tentu peningkatan pemanfaatan potensi wisata ini harus menjadi perhatian dan kerjasama dari semua pihak agar betul-betul menjadi sarana wisata yang lebih memadai. Di bidang pembangunan infrastruktur, beban desa ini sesungguhnya memang cukup berat karena jalan di desa ini cukup panjang, baik jalan kabupaten maupun jalan desa, serta jalan dusun. Selain jalan berbagai kondisi jembatan, gorong-gorong maupun pelengsengan juga merupakan bagian dari infrastruktur yang harus mendapatkan perhatian dari semua pihak. Untuk mempercepat upaya pembangunan infrastruktur desa ini, selain mengandalkan program-program dari APBN dan APBD secara langsung, seperti program BNPM dan kemitraan, tidak kalah penting pemerintah desa Sukotono dimulai tahun 2013 ini terus berkomitmen bersama masyarakat, terus menumbuhkan semangat gotong royong dan swadaya untuk membangun jalan di lingkungan masing-masing.
Dengan dukungan semua pihak dari waktu ke waktu, sesungguhnya pembangunan di Desa Sukodono terus berjalan, sehingga saat ini bisa dirasakan sebagian jalan sudah dalam kondisi lebih baik dibanding waktu-waktu sebelumnya. Namun demikian, mengingat volume yang panjang, masih banyak jalan, jembatan, gorong-gorong, dan plengsengan masih dalam kondisi yang memprihatinkan. Dengan program yang tepat dan selalu mengutamakan skala prioritas, serta dengan dorongan gotong royong dan swadaya masyarakat, pemerintah desa terus berkomitmen agar membangun infrastruktur baik jalan, jembatan, gorong-gorong, plengsengan, dan infrastruktur lainnya bisa terus dilakukan. Dengan cara ini diharapkan hingga tahun 2018 nanti jalan-jalan di seluruh dusun di Sukodono sudah dalam kondisi mantap. Terima kasih. Di sini kami akan menyampaikan yaitu profil Desa Sukodono. Desa Sukodono letaknya 18 km dari pusat kecamatan Dampit dengan luas 1.864 hektar. Bahwa Desa Sukodono berbatasan dengan desa tetangga, yaitu sebelah barat Desa Tegalrejo, kemudian sebelah utara Desa Sri Mulyo, sebelah selatan Desa Tambak Sri, dan sebelah timur yaitu wilayah perhutani sebelah timur. Desa Sukodono terdiri dari 5 dukuhan. Satu dusun Sawur yang kepala dusunnya Saudara Sutopo, dusun Kampung Teh Saudara Sutarji, dusun Wonosari Saudara Cipto, dusun Wonorejo Saudara Nasuri, dan dusun Petujikar Saudara Ustari. Penduduk Desa Sukodono yaitu jumlahnya terdiri dari 10.568 siswa, yang di dalamnya rata-rata penduduk Desa Sukodono ini mayoritas yaitu bercocok tanam atau bertani. Desa Sukodono yaitu diawali berdirinya yaitu tahun 1946, yang mana sampai hari ini, sampai detik ini dipimpin oleh kepala desa berjumlah 8 orang. Pertama yaitu Bapak Sarto tahun 1946 sampai 1952, kemudian Bapak Suprayitno tahun 52 sampai tahun 1967, kemudian ketiga Bapak Abdul Aziz tahun 1967 sampai 1973, yang keempat Bapak Adi Sumarto tahun 1973 sampai 1976, kemudian Bapak Abdul Hadi tahun 1976 sampai 1993, yang keenam Bapak Slamet Mulyono tahun 1993 sampai 1999, kemudian yang tujuh Bapak Buimin tahun 1999 sampai tahun 2013, dan Soeharto tahun 2012 sampai sekarang ini. Kemudian bahwa nama Sukodono ini terjadi yaitu di masa peralihan pemerintahan Bapak Abdul Aziz, di mana pada saat itu desa ini diberi nama dengan nama Sukodono. Kemudian dilanjutkan yaitu kami dari beberapa hal yang perlu kami sampaikan. Pertama, hal-hal yang berhubungan dengan satu pendidikan. Desa Sukodono ini terdiri dari pendidikan tingkat TK
yaitu sejumlah 8 PK, kemudian tingkat SDMI 4 desa, 4 SD, 2 SD negeri, dan 2 MI. Kemudian tingkat yang paling tertinggi yaitu sekolah menengah pertama atau sanawiyah, terdiri dari 3 lembaga, 1 SMP PGRI 05, kemudian MTS Asharul Ulum, dan yang ketiga adalah MTI kelas. Kemudian dari segi pelayanan kesehatan di Sukodono ini satu yaitu pelayanan kesehatan, yaitu puskesmas pembantu yang ada di Dusun Sawur, dan kemudian dibantu dengan tenaga medis desa yaitu yang ada di Wonorejo. Untuk keadaan beragama di desa Sukodono ini mayoritas 98% beragama Islam dan sisanya beragama Nasrani. Fasilitas di desa ini terdiri dari 1 pondok pesantren, 17 masjid, 64 musola, dan terdiri dari 12 TPQ. Sebagai acara kegiatan diselenggarakan oleh pemerintah desa, sangat antusias diikuti oleh masyarakat dan jamaah-jamaah, diantaranya jamaah sholawat, jamaah istiqosah, dan kegiatan pengajian rutin dan jamaah ibadah. Kemudian di sisi lain kegiatan keolahragaan di desa Sukodono ini yaitu yang paling nyolok ada 2 kegiatan. Yang pertama yaitu kegiatan keolahragaan bola voli yang baru-baru ini mengadakan kegiatan event volleyball tingkat regional yaitu Daerah Selatan yang diadakan di wilayah Stadion Akbar. Yang kedua yaitu yang tidak kalah pentingnya yaitu kegiatan olahraga sepak bola yang di dalamnya terdiri dari kegiatan-kegiatan pemula seperti gamas, kemudian dan yang lainnya yang sudah banyak beberapa kali yaitu ikut event-event tingkat kabupaten. Kemudian tidak kalah pentingnya di dalam kegiatan seni budaya di Sukodono ini juga tumbuh berkembang sesuai dengan perkembangan masyarakat itu sendiri. Macam kesenian seperti reok Ponorogo yang berada di RT 33, seni warok yang ada di RT 32, dan seni kuda lumping yang berada di RT 31 dan RT 7, dan seni sakerah yang ada di Dusun Wonosari khususnya yaitu di Dam. Dan tidak kalah pentingnya dalam kegiatan seni budaya ada yaitu seni alat, kegiatan seperti orkes dangdut mandala, terbang jidor, dan maupun seni band. Ini bukti bahwa anak-anak muda Sukodono ini antusias untuk mengadakan kegiatan di berbagai kegiatan seperti kesenian. Kemudian di bidang pembangunan infrastruktural sesungguhnya memang cukup berat karena jalan desa ini cukup panjang, baik jalan kabupaten maupun jalan desa serta jalan dusun. Selain jalan berbagai kondisi jembatan, gorong-gorong maupun kelengsengan juga merupakan infrastruktur yang harus mendapatkan perhatian dari semua pihak. Kami yang menjabat baru 6 bulan ini masih belum begitu banyak berbuat. Namun dengan berbagai semua pihak masyarakat ini antusias untuk mengadakan pembangunan atau bersama-sama dengan pemerintah desa punya semangat gotong royong sehingga muncul beberapa bangunan-bangunan yang bisa kita lakukan seperti yaitu di RT 19, kemudian RT 21, ada di RT 10 dan yang lainnya. Ini adalah antusiasme warga dengan dorongan motivasi dari pemerintah desa, akhirnya masyarakat itu sudah punya semangat
semangat bersama-sama membangun dengan pemerintah desa. Kemudian yang berikutnya, kami sebagai Kepala Desa Sukodono mempunyai misi Sukodono menuju desa yang kokoh, tentram, terharja, maju desanya, makmur dan aman masyarakatnya, baldatun thayyibatun warabun ghafur. Ini semua kami lanjutkan dengan sebuah visi, yaitu caranya dengan melakukan 7 sukses yang sebagai motor penggerak kami bekerja. Pertama yaitu sukses peningkatan kinerja pemerintah desa, di mana dalam meningkatkan kinerja pemerintah desa itu diawali dengan peningkatan kesejahteraan perangkat mulai dari RT hingga sampai kepala desa. Yang kedua, lembaga desa ini baik DPD, LPMD, PKK, Limnas dan yang lain harus dibangun dan digerakkan kembali. Yang ketiga, perangkat desa yang ada akan diajak kerjasama dan jabatan yang kosong harus penuh diisi. Yang kedua, untuk melaksanakan visi saya itu dengan menggunakan kata sukses penataan dan pelayanan administrasi, di mana untuk pelayanan administrasi ini dilakukan dengan satu, menghidupkan fungsi kantor sebagai pusat pelayanan masyarakat. Yang kedua, membuat data desa yang mudah dipahami oleh penduduk. Yang ketiga, orang-orang miskin ini harus dibantu dengan mempermudah biaya administrasi di desa. Kemudian yang ketiga, untuk menuju sukses visi misi ini dilanjutkan dengan pembinaan keamanan, ketertiban dan ketentraman masyarakat, yang dimana tidak hanya harus satu menjalankan fungsi pamong di desa ini membidangi dan bidangnya masing-masing. Yang kedua, Limnas perlu dibangun kembali agar mampu membantu penyelenggaraan keamanan, ketertiban dan ketentraman di masyarakat. Yang ketiga, agar tercipta ketentraman, pemerintah wajib memberikan perlindungan dan pengayuman pada setiap bentuk kegiatan masyarakat. Selain itu, hak-hak masyarakat harus diberi secara baik. Yang keempat, yaitu sukses pembangunan dalam bidang infrastruktural, di mana kami harus melakukan skala prioritas dalam membangun ini infrastruktural. Yang pertama sekali harus menggunakan skala prioritas itu, kami tuntutan dari semua warga bahwa daerah yang paling utama dibangun itu yaitu satu Kalingkal. Alhamdulillah bahwa pembangunan jalan poros ke timur ini Kalingkal dalam tahap yaitu pelaksanaan, yaitu masih pengiriman batu. Kemudian yang kelima, sukses pembinaan keagamaan, pendidikan, kesehatan dan olahraga. Pertama yaitu di bidang keagamaan, alhamdulillah sudah berjalan kegiatan-kegiatan jamaah seperti istiqosah, jamaah sholawat yang alhamdulillah sudah diikuti oleh beberapa daerah sekitar yang ikut berpartisipasi di dalam kegiatan sholawat ihya sunnah yang dilaksanakan oleh pemuda-pemuda dan masyarakat, juga tokoh ulama di Sukodono. Yang kedua, di dalam pendidikan, selain terus menyampaikan masalah pendidikan ke pemerintah, diharapkan koordinasi dalam pendidikan dengan mendukung pembangunan lembaga pendidikan. Di bidang kesehatan, pemerintah meyakinkan dan menjamin sampai kepada masyarakat bahwa apapun yang terkait dengan kepentingan masyarakat kecil harus betul-betul tersentuh. Kemudian kesenian sudah saling mendekati bahwa beberapa ada udang-udang, reok dan lain-lain. Kemudian yang keenam, sukses pembinaan ekonomi masyarakat. Alhamdulillah di Sukodono sudah tumbuh banyak kelompok-kelompok tani yang ada di Sukodono ini, dan mungkin di tahun 2014 ini Sukodono akan mewakili PENAS tingkat nasional, yaitu di tahun 2012 terkait dengan salak, yang mana di motornya diketuai oleh Pak Wiran. Insya Allah 2014 ini akan diadakan PENAS.
kemudian yang terakhir yaitu program-program kami ini kami perlu dukungan, kami perlu motivasi, kami perlu bersama-sama pemerintah dengan masyarakat dari semua komponen, mulai dari ulama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh wanita, dan masyarakat umumnya bersatu padu bersama-sama biar Sukodono bisa tercipta dengan baik, bisa harapan kita bersama bisa tercipta. Syaratnya rukun, bersatu padu. Manakala ada permasalahan yang sifatnya nggak baik, mari kita musyawarahkan dan kita rencanakan bersama.